Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila di Cetak Gol Harian. Jadi sekarang aku lagi ada di Stadion Segiri Samarinda, tempat di mana tim Borneo FC lagi latihan. Jadi hari ini kita bakal lihat-lihat guys, ikutin aku terus. Nah guys, di belakang aku ini udah ada tim Borneo FC yang lagi latihan. Jadi setiap sore mereka latihan di Stadion Segiri Samarinda. Dan nanti aku juga bakal tanya-tanya sama mereka siapa sih pemain yang baru aja datang. Nah selanjutnya guys, ada berita transfer pemain. Nah kalian penasaran siapa aja? Jadi tonton yang berikut ini. Masa depan Sadio Mane di Liverpool masih menjadi sorotan media. Sebelumnya penyerang asal Senegal ini selalu dirumorkan bakal merapat ke Bayern Munchen. Menurut sang agen John Bezemer, Mane dikabarkan tertarik menerima tawaran dari skuad di Routen. Sebelumnya Liverpool sudah melakukan negosiasi untuk memperpanjang kontrak Mane. Akan tetapi negosiasi tersebut harus ditunda untuk sementara waktu. Alasannya karena Liverpool ingin Mane fokus untuk sisa laga di musim ini. Divock Origi dipastikan bakal hengkang dari Liverpool di musim panas mendatang. Kabar kepergian Origi ini disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Origi enggan memperpanjang kontraknya di skuad The Reds. Selain itu, Fabrizio juga bilang kalau Origi menjadi incaran utama AC Milan. Kabarnya klub asuhan Stefano Pioli ini serius mendatangkan penyerang asal Belgia tersebut. Apalagi Origi bisa didatangkan ke San Siro secara gratis. Masa depan Kylian Mbappe di PSG masih menjadi tanda tanya besar. Seperti yang diketahui, bomber asal Prancis ini sering diberitakan bakal angkat koper dari Parc des Princes di musim panas mendatang. Akan tetapi belum lama ini Mbappe angkat bicara mengenai masa depannya. Mbappe menyebut kalau sampai saat ini dirinya belum memutuskan masa depannya. Mbappe juga bilang kalau sekarang bukanlah momen yang tepat untuk memutuskan. Di sisi lain, Real Madrid dikabarkan masih optimis mengejar tanda tangan bomber berusia 23 tahun tersebut. Manchester United menyambut musim 2022-2023 dengan berburu pemain anyar. Terbaru pelatih anyar mereka Erik ten Hag mengincar gelandang Chelsea yakni N'Golo Kante. Menurut laporan dari Mirror, skuad The Red Devil mencoba memanfaatkan situasi Kante yang saat ini belum perpanjang kontrak di Stamford Bridge. Media tersebut mengklaim kalau Kante cocok dengan gaya permainan Ten Hag. Selain Kante, kabarnya The Red Devil juga mengincar Declan Rice serta Frankie De Jong. Akun Twitter United Report membocorkan jersey anyar Manchester United musim 2022-2023. Gak cuma jersey home, mereka membocorkan 3 desain jersey sekaligus. Untuk jersey home, mereka masih menggunakan warna merah sebagai dasarnya. Berikutnya untuk jersey away, mereka menggunakan warna putih dengan corak berwarna hitam di bagian kerahnya. Sementara untuk jersey ketiga, mereka menggunakan warna kuning dengan balutan strip 3 berwarna hitam khas Adidas. Nah, terus kita juga udah siapin beberapa hasil pertandingan buat kalian. Jadi, tonton yang berikut ini. Indonesia menelan kekalahan telak di final Thomas Cup 2022. Bertanding di Impact Arena Bangkok, mereka harus mengakui keunggulan India dengan skor 3-0. Indonesia dipastikan kalah setelah Jonathan Christie gagal menyelamatkan Indonesia. Pemain yang akrab disapa Jojo ini kalah atas Rikan Kindabi di 2 game sekaligus. Di game pertama Jojo kalah dengan skor 21-15. Sementara di game kedua Jojo kalah dengan skor 2-3-2-1. Hasil ini pun membuat Indonesia gagal mempertahankan gelar juara. Sementara India berhasil mencetak sejarah dengan juara untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak di laga keempat grup penyisihan grup A SEA Games 2021. Pada laga tersebut Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan melibas Myanmar dengan skor 3-1. 3 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Sementara Myanmar cuma bisa membalas 1 gol lewat Win Nang Tun di menit ke-66. Hasil ini pun membuat skuad Garuda dipastikan melaju ke semifinal. Dan skuad Garuda saat ini masih menunggu lawan dari grup B dan berkemungkinan besar akan berhadapan melawan Malaysia. Tottenham Hotspur bertanding melawan tamunya yakni Burnley di pekan ke-37 Premier League. Laga ini sukses dimenangkan Tottenham dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini tercipta lewat penalti dari Harry Kane di tambahan waktu babak pertama. Keunggulan ini bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin ini membuat Tottenham menyalip Arsenal di peringkat 4 klasemen. Walaupun begitu, posisi The Lily White belum aman karena Arsenal belum bermain melawan Newcastle United. AC Milan meraih kemenangan penting di pekan ke-37 Serie A.
Bertanding di San Siro, Olivier Giroud dan kawan-kawan menekuk Atalanta dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, Rossoneri terlihat kesulitan menjebol kokohnya lini pertahanan Atalanta. Beruntung di babak kedua mereka mampu mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak lewat Rafael Leao di menit ke-56 dan Theo Hernandez di menit ke-75. Hasil ini membuat AC Milan semakin dekat dengan Scudetto dan mampu unggul 2 poin atas Inter Milan. Rossoneri hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara di musim ini. Inter Milan meraih kemenangan telak di pekan ke-37 Serie A. Bertanding di Sardegna area, Lautaro Martinez dan kawan-kawan melibas Cagliari dengan skor 1-3. 3 gol Inter Milan dicetak lewat 1 gol Matteo Darmian serta brace dari Lautaro Martinez. Sementara Cagliari cuma bisa membalas 1 gol lewat Karalampos Lykogiannis di menit ke-53. Hasil ini pun membuat perebutan gelar juara Serie A semakin memanas. Inter Milan bisa juara seandainya mampu menang di laga terakhir dengan catatan AC Milan harus menelan kekalahan. Manchester City gagal meraih kemenangan di laga lanjutan pekan ke-37 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Citizens ditahan imbang West Ham United dengan skor 2-2. Di babak pertama, West Ham mampu unggul 2 gol lewat brace dari Jarrod Bowen. Beruntung di babak kedua, The Citizens mencetak 2 gol dan mampu menyamakan kedudukan. 2 gol The Citizens dicetak oleh Jack Grealish dan gol bunuh diri dari Vladimir Koval. Hasil imbang ini membuat Liverpool masih berkesempatan untuk menyalip Manchester City di puncak klasemen. Everton kembali melanjutkan tren negatif mereka di laga lanjutan pekan ke-37 Premier League. Saat itu skuad The Toffees berhasil dikalahkan Brentford dengan skor 2-3. Setelah kekalahan tersebut, pelatih Everton Frank Lampard menyalahkan kepemimpinan wasit. Lampard bilang kalau anak asuhnya seharusnya mendapatkan 2 hadiah penalti. Kekalahan ini membuat Everton gagal menjauh dari zona degradasi. Untuk bisa lolos, skuad The Toffees wajib menang di laga terakhir kontra Crystal Palace. Real Madrid gagal meraih 3 poin di pekan ke-37 La Liga. Bermain sebagai tim tamu, Mariano Diaz dan kawan-kawan ditahan imbang Cadiz dengan skor 1-1. Baru berjalan 5 menit laga, El Real sudah unggul lewat gol dari Mariano Diaz. Sayang di menit ke-37, gawang Andriy Lunin mampu dijebol oleh Ruben Sabrino. Sebagai informasi, di laga ini El Real kembali memainkan sebagian besar pemain lapis kedua mereka yang jarang mendapat menit bermain. Barcelona Femení berhasil mengalahkan Atletico Madrid di laga terakhir Liga Wanita Spanyol. Pada laga tersebut, Jenny dan kawan-kawan mampu menang dengan skor 2-1. 2 gol Barcelona dicetak lewat Ivan Paredes dan Aitana Bonmati. Sementara Atletico cuma bisa membalas 1 gol lewat Amanda Sampedro di menit ke-64. Kemenangan ini membuat Barcelona tampil menggila dengan gak terkalahkan selama 30 pertandingan. Hebatnya dari 30 laga tersebut mereka mampu menyapu bersih dengan kemenangan. Nah, terus kita juga ada momen-momen menarik dari hasil pertandingan tadi malam, guys. Jadi kalian tonton terus ya. Timnas Indonesia berhasil membantai Myanmar di laga terakhir grup ASEAN Games 2021. Laga ini sendiri menyisakan sejumlah fakta menarik. Pertama, Timnas Indonesia memperpanjang catatan apiknya dengan lolos ke semifinal sejak tahun 2011. Kedua, di ajang ini skuad Garuda sudah kebobolan sebanyak 5 gol. Terakhir ada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang menjadi top skor sementara Indonesia dengan masing-masing mengemas 3 gol. Eden Hazard akhirnya mendapat kesempatan bermain di laga kontra Cadiz dini hari tadi. Saat itu sang pelatih Carlo Ancelotti memasukkan Hazard di menit ke-64 menggantikan Rodrigo. Sebagai informasi, laga ini sendiri menjadi laga pertama Hazard sejak cedera selama 7 laga terakhir. Akibat cedera tersebut membuat Hazard jarang mendapat menit bermain di skuad El Real. Padahal pada awal musim lalu winger asal Belgia ini kerap dimainkan oleh Carlo Ancelotti. Kiper Real Madrid Andriy Lunin tampil apik pada laga kontra Cadiz. Kiper asal Ukraina ini tampil gemilang dan kerap melakukan penyelamatan. Di laga itu Lunin tercatat mampu melakukan 6 penyelamatan sekaligus. Selain itu Lunin bahkan mampu menepis sepakan penalti yang dilepaskan oleh Alvaro Negredo. Berkat penampilan apiknya, Lunin dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Kylian Mbappe dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 musim 2021-2022. Mbappe berhasil mengalahkan 2 mega bintang PSG yakni Lionel Messi dan Neymar.
Di musim ini Mbappe memang tampil impresif di lini penyerangan PSG. Terbukti mantan bomber AS Monaco ini menjadi top skor sementara Ligue 1 dengan mengemas 25 gol. Sebagai informasi, penghargaan ini menjadi penghargaan ketiga Mbappe. Sebelumnya di tahun 2019 dan juga 2021, Mbappe berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Kiper AC Milan Mike Maignan tampil apik pada laga melawan Atalanta. Berkat penampilan apiknya tersebut, kiper asal Prancis ini meraih Golden Glove Serie A. Penampilan apik Maignan ini seakan membuktikan kalau kehilangan Gianluigi Donnarumma gak berpengaruh besar. Sebaliknya, Rossoneri justru tampil impresif di musim ini. Klub asuhan Stefano Pioli ini bahkan menjadi kandidat kuat Scudetto. Hal ini baru bisa terwujud seandainya Rossoneri mampu menang di laga terakhirnya. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengonfirmasi kalau penyerang mereka Luis Suarez nggak akan memperpanjang kontraknya di skuad Los Rojiblancos. Artinya laga melawan Sevilla menjadi laga terakhir Suarez di Wanda Metropolitano. Oleh sebab itu, bomber asal Uruguay ini menyampaikan salam perpisahannya kepada para fans. Saat itu Suarez mendapat tepuk tangan dari para fans Los Rojiblancos. Sementara itu, kabar terbaru menyebut kalau Suarez menjadi incaran sejumlah klub Arab Saudi dan juga Brazil. Paulo Dybala dipastikan bakal hengkang dari Juventus. Bomber asal Argentina ini memutuskan hengkang karena negosiasi kontrak yang berjalan alot. Kabarnya laga melawan Lazio besok menjadi laga terakhir Dybala bersama Bianconeri. Oleh sebab itu, Dybala pun menyampaikan pesan perpisahan lewat Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Dybala menyebut kalau laga besok menjadi laga yang berat baginya. Penyerang berusia 28 tahun tersebut mengaku berat hati meninggalkan skuad nyonya tua. Sadio Mane dikenal sebagai pemain muslim yang sangat taat. Hal ini terbukti pada perayaan gelar juara Liverpool. Saat itu Mane terlihat menghindari alkohol. Hal ini berawal ketika Andre Robertson menyiramkan bir ke rekan setimnya. Berikutnya Mane tiba-tiba kabur dari perayaan tersebut untuk menghindari bir. Hal ini bukanlah pertama kali yang dilakukan Mane. Sebelumnya Mane pernah melakukan hal serupa pada perayaan gelar juara Liverpool di final Carabao Cup bulan Februari lalu. Nah guys, sekarang aku sudah bersama dengan Abang Ponario Aslaman selaku COO dari Borneo FC. Nah Bang, sore. Jadi sore. Ya, saya mau tanya-tanya sedikit mengenai apa sih Bang progres yang direncanain untuk Borneo FC ke depannya? Oke, kita kalau bicara progres banyak ya, karena bukan hanya tim aja, tapi di luar daripada tim juga kita sedang melakukan beberapa proyek. Kalau untuk tim sendiri juga persiapan tahun ini kita ada rekrutmen beberapa pemain baru. Baik, kalau untuk target Borneo FC di Liga 1 mendatang bagaimana Bang? Kalau untuk di Liga 1 target kita tentu prestasi yang setinggi-tingginya, minimal 3 besar. Kalau bisa 2 atau juara itu lebih bagus pastinya. Stadion dengan dibolehkannya para penonton sudah hadir ke stadion, kita berharap masyarakat Samarinda pada khususnya bisa berbondong-bondong untuk memenuhi Stadion Sigiri saat pertandingan home Borneo FC. Winger Real Madrid Rodrigo tampil apik di laga kontra Cadiz dini hari tadi. Saat itu Rodrigo melakukan aksi solo run dan berhasil melewati sejumlah pemain Cadiz. Hebatnya aksi solo run Rodrigo tersebut mampu menembus pertahanan Cadiz. Berikutnya Rodrigo langsung mengirimkan umpan kepada Mariano Diaz. Tanpa pikir panjang, Mariano langsung menyontek bola tersebut dan berbuah gol. Pada laga kontra Hertha Berlin kemarin, Erling Haaland menyampaikan salam perpisahan kepada para fans. Saat itu Haaland mendapat tepuk tangan dari fans di tribun. Setelah berpisah, ada sebuah video viral dari salah satu akun Twitter bernama Sporf. Akun Twitter tersebut memposting video pria yang diduga Erling Haaland. Dalam video yang beredar, pria yang mirip Haaland tersebut terlihat berjoget di dalam bar. Borneo FC resmi menjalin kerjasama dengan platform sepak bola terbesar di dunia yakni OneFootball. Kabar ini disampaikan lewat Instagram resmi klub. Dalam unggahannya, klub berjuluk Pesut Etam ini optimis kalau OneFootball bisa melakukan interaksi ke lebih banyak fans termasuk di Indonesia. Para fans bisa menikmati langsung konten Borneo FC dengan mendownload aplikasi OneFootball di iOS ataupun Android. Jadi guys, sekarang aku udah sama Stefano Lillipali yang baru aja ke Borneo FC Samarinda. I think Nabil, Mas Nabil, Presiden. Saya sudah bicara lama sama dia, tapi sekarang ya, saya di sini. Oke guys,
Jadi itu aja wawancaranya kali ini. Jadi thank you Kak. Oh, no problem. Nah, jadi itu tadi guys, keseruan aku di Stadion Segiri Samarinda, tempat di mana tim Borneo FC latihan guys. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.